Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Setiawan, NIM 17060110. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya dari saudara saya, yaitu Halim Azhar, yaitu tentang resolusi krisis utang pada tahun 1980-an, 1990-an, dan juga kerentanan yang berkesinambungan gitu. Jadi pada bulan April 1992 telah terjadinya kesepakatan restrukturasi ala Brady, yaitu di Argentina. Mereka menyatakan bahwa bank umum dan juga pemberi pinjaman di negara-negara industri krisis utang itu telah berakhir gitu, tapi tidak di negara-negara Afrika sendiri. Dikarenakan di negara Afrika sendiri masih mengalami krisis utang tersebut gitu. Lalu kita lihat pada tahun 1994 dan juga awal 1995, yaitu di Meksiko. Kala itu Meksiko sendiri berhasil menjawabkan utangnya kembali gitu. Tapi mereka terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan juga mencari pinjaman untuk membayar kewajiban utang jangka pendek mereka tersebut gitu. Jadi dalam mengatasi itu, modal investasi yang masuk ke Meksiko sendiri terpaksa ditarik kembali. Kenapa dipaksa kembali? Karena terjadinya krisis di negara tersebut gitu pada tahun 1990-an. Terus ada juga jadi krisis utang pada tahun 2001 di Argentina yang membuat krisis utang di negara-negara berkembang sendiri menjadi bermasalah juga gitu di negara-negara berkembang. Selanjutnya kita lihat krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Di dalam buku tadarus sendiri atau dalam materi ini, kita akan mengetahui penyebab terjadinya krisis keuangan global dan juga negara-negara berkembang, di mana diawali pada tahun 2007 terjadinya krisis yang bernama subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, di mana dunia menghadapi krisis keuangan global itu pada skala yang belum pernah mereka lihat sejak eranya depresi besar gitu. Jadi krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain itu. Asal mula dari krisis ini disebabkan karena banyaknya negara berkembang itu bergantung kepada negara-negara maju. Contohnya saja pada negara Amerika Serikat itu, yang mana menyebabkan negara Amerika Serikat harus memperluas ekspor mereka itu. Karena banyaknya negara-negara berkembang bergantung pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu. Akibat dari negara berkembang menyebabkan mereka tuh mengalami krisis keuangan. Jadi mereka tuh harus mengurangi impor mereka agar ketahanan mereka tuh dalam perdagangan itu menjadi bisa meningkat. Jadi mereka harus mengurangi impor mereka tersebut gitu. Jadi sebagian besar krisis keuangan terjadi sejak Perang Dunia Kedua, berawal dari negara-negara berkembang sendiri itu. Dan juga ada juga krisis utang pada tahun 1982 di Amerika, di Amerika Latin, hingga krisis yang bernama Tequila ya pada tahun 1994 kalau nggak salah di Meksiko, dan juga krisis ekonomi Asia Timur pada tahun 1998. Terus kita lihat lagi apa sih dampak ekonomi terhadap negara berkembang itu. Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang kita lihat pada tahun 2007 dan juga awal tahun 2008. Di sini negara berkembang masih belum ada dampak yang terjadi akibat dari krisis yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri. Tetapi kita lihat pada pertengahan tahun 2008 barulah muncul dampak yang begitu parah di negara berkembang. Terus berlanjut lagi ke tahun-tahun 2009. Lalu kita lihat ada yang pendapat dari World Development Report sendiri itu, di mana negara-negara berkembang itu lebih bertahan terhadap krisis keuangan global yang terjadi gitu dibandingkan negara-negara maju gitu. Terus kemudian kita lihat yang kedua itu aliran masuk investasi asing. Di sini kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi terutama impor akan mengalami penurunan karena terjadinya krisis yang di Amerika, di mana negara-negara yang mengalami krisis tersebut neraca perbankannya itu akan mengalami penurunan yang cukup besar lah pada impornya gitu. Jadi negara-negara berkembang
itu mengalami kekhawatiran gitu, mengingat peluang mereka untuk memperluas ekspornya seperti ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa telah mengalami krisis-krisis tersebut beberapa tahun yang lalu gitu. Terus selanjutnya kita lihat yang ketiga, yaitu pasar saham negara berkembang. Pasar saham negara berkembang sendiri akan menjadi meningkat akibat krisis tersebut, di mana perekonomian meningkat yang terjadi kita lihat di negara-negara Cina dan di India gitu, di negara India. Jadi yang keempat, bantuan. Kita lihat bantuan. Jadi akibat krisis tersebut, kenapa sih bantuan juga mengalami akibatnya gitu? Karena negara-negara maju itu tidak memberikan bantuannya kepada negara berkembang, tapi bukan tidak memberikan sih, tapi mengalami penurunan gitu, terutama pada negara seperti Afrika sendiri. Tapi hanya sedikit yang bertambah pada yang mereka janjikan oleh negara Amerika sendiri gitu. Yang kelima itu distribusi pengaruh di antara negara berkembang. Akibat pengaruh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat beserta negara-negara NATO dan juga negara-negara Uni Soviet ataupun Cina, akibatnya mengalami krisis ketimpangan ekonomi di negara-negara berkembang itu. Jadi di mana kebanyakan negara-negara berkembang itu mempunyai pendapatan yang rendah kan dibandingkan negara maju gitu. Jadi akibat dari perang dingin tersebut bisa membuat negara-negara berkembang menjadi ketimpangan ekonomi gitu. Yang keenam, kita lihat bahwa ada permintaan uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya gitu. Akibat krisis tersebut, permintaan uang oleh tenaga kerja yang ke negaranya sendiri mengalami penurunan itu. Penurunan permintaan uang tersebut akibat dari dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi gitu. Barulah kita lihat dari kemiskinan, ke-7. Kemiskinan. Kenapa sih kemiskinan juga terjadi? Di mana membuat kebanyakan negara-negara berkembang itu mengalami kemiskinan dan mengalami peningkatan terus-menerus kalau tidak mereka antisipasi krisis tersebut gitu. Jadi kemiskinan akan menjadi meningkat terus-menerus kalau kita tidak ada antisipasi oleh negara-negara berkembang sendiri. Yang ke-8 itu kita lihat kesehatan dan pendidikannya, di mana setelah kemiskinan terjadi, pasti kesehatan dan pendidikannya mereka juga akan menurun. Oleh sebab itu, negara berkembang harus bisa mengantisipasi permasalahan krisis tersebut gitu. Yang ke-9 gitu, kerangka kebijakan umum, di mana sebagian kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang itu fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi itu. Sering banyaknya risiko yang lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya krisis yang terjadi tersebut gitu. Apa sih dampak yang terjadi di negara wilayah berkembang lainnya itu? Dampak dari krisis yang terjadi oleh Amerika tadi telah mengalami dampak di berbagai negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sendiri mulai mewaspadai akibat terjadinya krisis tersebut. Itu contohnya di kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara, di mana pendapatan tinggi di wilayah tersebut seperti Jepang, Korea, dan Singapura masih bergantung kepada ekspor untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Dan semua negara yang disebutkan tadi juga mengalami penurunan ekspor akibat terjadinya krisis di Amerika yang tadi. Jadi tidak hanya di wilayah Asia saja, di wilayah Amerika Latin dan juga Afrika pun juga mengalami penurunan akibat terlalu bergantung kepada ekspor yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri itu. Apa sih prospek untuk pemulihan dan stabilitas yang dilakukan gitu? Untuk mengatasi pemulihan akibat krisis yang terjadi itu, lembaga keuangan internasional memprediksi bahwa negara berkembang akan memimpin dalam pemulihan global yang terjadi itu. Yang akan menjadi tonggak awal dalam sejarah pembangunan itu negara berkembang. Itu faktor itu kita lihat di mana negara berkembang itu kalau bisa mengandalkan ekspor mereka untuk ke sesama negara-negara berkembang sendiri gitu. Dan juga jika negara berkembang itu mampu melakukan ekspor tersebut ke negara berkembang, maka akan melampaui
tren dan sisi pembangunan yang akan mungkin lebih besar dan perlambatan itu tidak akan terjadi seperti krisis yang terjadi sebelumnya. Jadi oleh karena itu negara berkembang harus bisa mengandalkan ekspor mereka ke negara-negara berkembang lainnya gitu. Mungkin segitu untuk materi presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun lisan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.